Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafa Humaira dengan NIM 18111070096. Saya dari Rombel B, PG PAUD semester 5 di mata kuliah Parenting. Baiklah, pertama kali di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pemahaman saya terhadap pola asuh dan kaitannya dengan perkembangan anak. Jadi sebelumnya kita perlu ketahui bahwa pola asuh ini berasal dari dua kata, yaitu kata pola dan kata asuh. Nah, dari kata pola dan kata asuh ini memiliki arti tersendiri, yaitu arti dari kata pola yaitu model, sistem atau cara kerja. Sedangkan arti dari kata pola asuh yaitu menjaga, mendidik, merawat, membimbing, melatih, membantu dan sebagainya. Jadi dari arti dari kata pola dan asuh tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa pola asuh ini merupakan suatu sistem atau cara kerja yang dilakukan atau diterapkan oleh orang tua dalam menjaga, mendidik, membimbing, membantu, melatih anaknya tersebut. Selain itu, pola asuh ini juga merupakan suatu proses yang ditujukan untuk meningkatkan serta mendukung perkembangan pada anak usia dini. Karena pada usia dini ini, anak-anak masih membutuhkan perhatian yang khusus, waktu-waktu yang khusus dari orang-orang tuanya, yaitu pola asuh yang tepat agar perkembangan anak tersebut berjalan dengan lancar, baik itu dari segi perkembangan fisik, perkembangan sosial emosional, perkembangan finansial, dan perkembangan intelektual anak, dan juga aspek-aspek perkembangan lainnya. Jadi sangat berkaitan ya antara hubungan pola asuh yang diterapkan oleh orang tua dengan perkembangan si anak tersebut. Selain itu, pola asuh yang diterapkan oleh orang tua kepada anak tersebut juga bisa mempengaruhi karakter dan kepribadian si anak untuk kedepannya. Contohnya, biasanya orang tuanya di rumah sering tidak ada waktu buat anak, tidak sering berinteraksi dengan anaknya. Jadi kepribadian si anak tersebut bisa jadi dia akan menjadi pendiam karena kurangnya komunikasi atau interaksi antara anak dan orang tua. Jadi inilah hubungan atau kaitannya pola asuh yang diterapkan oleh orang tua dengan perkembangan si anak. Jadi lebih baik perkembangan yang diasuh kepada anak itu agar anak bisa bertumbuh kembang dengan baik. Jadi selanjutnya, setelah kita membahas tentang pola asuh dan kaitannya dengan perkembangan anak, selanjutnya kita juga akan membahas tentang jenis-jenis dari pola asuh tersebut. Jadi pola asuh tersebut mempunyai 3 jenisnya, yaitu pola asuh otoriter, pola asuh permisif, dan pola asuh demokratis. Jadi dari ketiga jenis pola asuh tersebut, pola asuh yang mana yang paling tepat untuk anak? Jadi menurut saya, pola asuh yang paling tepat untuk diterapkan kepada anak itu yaitu pola asuh demokratis. Karena pola asuh demokratis ini bersifat positif dan mendorong anak untuk lebih mandiri. Karena pada pola asuh ini orang tua ada kerjasama atau adanya interaksi antara orang tua dan si anak. Di situ di pola asuh ini orang tua juga ada memantau dan mendukung dan memotivasi si anaknya, sehingga anak-anak yang mendapatkan pola asuh demokratis ini akan cenderung lebih dewasa, mandiri, kreatif, ceria, dan lain-lain. Karena yang sering kita lihat bahwa anak-anak yang mendapatkan pola asuh yang baik dari orang tuanya, mendapatkan dukungan yang baik dari orang tuanya, maka dari pola asuh ini akan berpengaruh terhadap si anak. Jadi anak tersebut kebanyakan kita lihat orang yang menerapkan pola asuh demokratis ini kepada anaknya akan lebih berprestasi gitu. Dan selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan pola asuh di era milenial sekarang ini. Jadi menurut pengalaman dan pengamatan yang sudah saya lihat dari sekitar saya, kebanyakan orang tua sekarang mempunyai masalah dalam pola asuh
si anak, karena orang tua sekarang sudah tidak terlalu mempedulikan terhadap tanggung jawabnya kepada si anak, karena orang tua zaman sekarang lebih mementingkan pekerjaannya ketimbang bermain dengan si anaknya atau menghabiskan waktu dengan anaknya. Jadi anak-anak di era milenial ini, anak-anak tersebut lebih berpengaruh terhadap teknologi. Contohnya seperti anak keseringan diberikan HP atau gadget atau video game oleh orang tuanya. Jadi sehingga membatasi gerak si anak, membatasi gerakan fisiknya, yaitu anak tidak bermain dengan teman-temannya atau tidak melakukan olahraga apapun. Jadi di sini pengaruhnya anak juga akan lebih malas karena dia terlalu lalai dengan video YouTube, video game dan tontonan-tontonan lainnya. Jadi dengan orang tua sibuk dengan hal-hal yang lain dengan pekerjaannya, jadi anak-anak tersebut sudah dikasih HP, orang tua tidak memantau akan tersebut sehingga terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi solusi menurut saya dari permasalahan pada era milenial ini, seharusnya sebagai orang tua itu harus memenuhi tanggung jawabnya sebagai orang tua kepada anak tersebut, yaitu memberikan pola asuh yang positif, yaitu pola asuh yang tepat kepada anak-anaknya, supaya ini dapat mendukung perkembangan si anak untuk masa dewasanya nanti. Tapi kebanyakan orang tua sekarang tidak terlalu mempedulikan itu. Jadi saran saya lebih baik solusi yang paling tepat yaitu orang tua harus bisa memanage waktu dan memberi batasan kepada anak-anaknya untuk melakukan misalnya menonton video game, walaupun diberikan HP tapi harus ada batasan waktunya, dan harus selagi anak diberikan HP atau gadget, orang tua harus berada di samping anak untuk memantau apa-apa saja yang ia lakukan agar anak-anak tersebut tidak menonton atau apa-apa yang tidak kita inginkan. Jadi selain solusi tersebut untuk orang tua, ada juga solusinya yang lain, yaitu dengan cara orang tua bisa mengajak anaknya untuk berinteraksi, mengajak anaknya untuk bermain, atau bahkan mengajak anak-anaknya untuk jalan-jalan, misalnya jalan-jalan ke taman. Walaupun misalnya orang tua sedang sibuk, bisa juga orang tua bisa membuat alat permainan edukatif, walaupun bahannya terbatas. Misalnya ada ampas kelapa diwarnai dan diberikan kepada anak. Jadi lebih baik anak itu lalai dengan alat-alat permainan edukatif daripada lalai dengan HP, karena HP itu tidak baik bagi kesehatan anak dan juga perkembangan si anak. Baiklah, hanya sampai di sini penjelasan saya terkait pola asuh. Semoga bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Apabila ada kekurangan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.